masih nggak enak, terus dicoba masih saja nggak enak sampai di kardus habis. Dia lalu melihat rumput laut yang semalam kehujanan, mencoba menggorengnya dan dicicipi. Rupanya kali ini rasanya enak nggak pahit. Penyebabnya adalah ada embun di dalam bungkus karena semalam kehujanan guys. Pamannya sudah baikan, Top lalu menyuruh mencoba rumput laut hasil gorengannya. Dan ya, rumput laut jadi lebih enak dan gurih. Mereka kembali jualan di mall, tapi sekarang ganti jualan rumput laut dan yang beli ramai. Melihat dagangannya ramai, Top menulis 1 juta baht per tahun dan bilang nggak sulit. Ibu Top menelepon menanyakan kabarnya. Lalu ayahnya juga ingin mengajak Top nyusul ke Cina. Dia sudah disiapkan universitas di sana. Top lalu tanya berapa hutang ayahnya dan ternyata jumlahnya 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah. Top mendengar itu pun shock. Kembali ke rumah, ternyata di gerbang sudah terpasang tulisan rumah ini dalam proses penyitaan bank. Top lemas, nggak percaya kejadian yang menimpa keluarganya. Sambil sedih, dia membersihkan foto keluarga, lalu melihat ada wadah obat di balik foto orang tuanya. Ternyata itu obat tidur, dia pun tambah sedih. Top lalu memutar kembali suara dosennya waktu itu direkam. Isinya itu tentang motivasi. Jika kau berpikir kaya, maka kau akan kaya. Jika kau berpikir sukses, maka kau akan sukses, gitu intinya. Diulang-ulang terus. Sambil dengerin itu, Top ke 7-Eleven beli camilan. Saat jalan keluar, dia melihat ada 2 7-Eleven, langsung punya ide masuk ke dalam, minta nomor telepon kantor pusat. Di rumah dengan semangat, Top langsung menanyakan gimana caranya menjual produk di 7-Eleven. Top langsung ke kantor 7-Eleven, dia menunggu giliran dipanggil. Di sebelahnya ada orang yang juga akan memperkenalkan produk. Top melihatnya dan kembali punya ide. Di toilet dia langsung latihan seperti orang tadi. Top kembali menunggu sampai orang tadi sudah selesai. Dan ternyata direktur ada rapat. Dia kembali disuruh menunggu lagi. Top menunggu sampai sore, direktur pun datang. Dia diberikan kartu nama dan disuruh meninggalkan produk. Nanti akan dicek karena direktur masih ada rapat. Tapi Top minta 10 menit saja untuk menjelaskan produknya. Produk diberikan ternyata belum layak dijual guys, karena kemasannya kebesaran dan kurang menarik, harganya juga kemahalan. Produknya ditolak. Top kembali ke rumah sambil lesu, ada pacarnya menunggu. Dia marah karena waktu itu Top cuma daftar kuliah tapi hasilnya nggak masuk. Pacarnya pun menasihatinya harus kuliah, itu keinginan orang tua. Jadi pacarnya ini sangat ingin Top kuliah, kalau nggak kuliah nggak akan sukses gitu intinya guys. Si pacar juga bilang jika butuh uang dia bisa minta orang tuanya untuk bantu. Karena Top ini orangnya nggak suka minta-minta. Dia pun marah lalu masuk, kunci gerbang dan meninggalkan pacarnya. Dia pun nangis. Malam harinya Top lusuh lemas, tidur di samping pamannya sambil nangis dan curhat. Dirinya begitu brengsek, pacarnya sungguh mencintai dan mengkhawatirkannya, tapi Top malah membuat kecewa. Pamannya pun menenangkannya. Esok harinya dia masih nggak menyerah, langsung pergi ke tempat cetak kemasan, menyuruh membuatkan desain yang bagus untuk produknya. Dia minta nama produk diganti yang bagus, tapi kata si pria, nama produknya sudah bagus, Tao Kainoi, artinya pengusaha muda. Singkat cerita, produknya sudah jadi sesuai omongan direktur dan kembali ke kantor 7-Eleven. Tapi ternyata direktur jadwalnya sangat padat. Top nggak apa-apa, dia akan menunggu. Dari siang sampai setengah 4, sampai ketiduran, sampai sore pun direktur nggak keluar, padahal mondar-mandir guys. Top merasa nggak ditanggepin, akhirnya pergi. Di lift, dia memberikan produknya ke satpam dan pergi. Top pergi, si direkturnya keluar nyari Top. Dia bersedih merasa gagal dengan tujuannya dan menelepon ibunya bilang akan menyusul ke Cina. Di lift ada karyawan melihat produk Top, dia tertarik dan mengambilnya, memberikan ke resepsionis, memakannya dengan lahap, dan memberikan ke koleganya karena rumput laut itu sangat enak guys. Ibunya Top bilang, ibu akan selalu mendukung Top, jangan menyerah, kamu akan memiliki masa depan yang indah. Si direktur masuk ke lift dan lihat produk Top sisa 1, dia sepertinya tertarik. Top dipanggil ke kantor guys, produknya diterima tapi ada syaratnya. Dia harus membuat 72.000 bungkus dan mengirimkannya ke 6.000 cabang 7-Eleven. Juga harus dicek kebersihan pabrik tempat produksi. Jika syarat terpenuhi, produknya diterima sepenuhnya. Top pun setuju. Di rumah dia kebingungan gimana caranya bikin 72.000 bungkus dan di mana dia harus menunjukkan pabriknya, sedangkan dia nggak punya pabrik. Nah kembali ke awal tadi guys, ternyata dia ke bank mau pinjam uang 10 juta baht itu buat bikin pabrik dan rekrut karyawan. Teller bank melihat dokumen Top, ternyata umurnya masih 19 tahun. Top dipuji masih muda, sangat bersemangat, bagus. Tapi bank gak bisa meminjamkan uang karena belum cukup umur. Dan keluarga Top juga punya hutang 40 juta baht, dia pun cuma diem. Di mobil Top sedih, lalu menyalakan musik dengan keras dan teriak kencang di dalam.
Top kemudian menjual mobilnya dan memutuskan untuk terbang ke Cina menyusul orang tuanya. Di bis, dia melihat tiket pesawat, langsung memukul gembok ruko lalu membuka pintu. Ternyata Top masih nggak nyerah guys, dia ke toko bekas orang tuanya yang dalam proses penyitaan bank. Di tempat itu, dia akan mendirikan pabrik. Dengan hasil uang jual mobil dan tabungannya, dia gunakan untuk modal usaha. Saat di stasiun mau masuk ke kereta, Top melihat pacarnya sedang asik dengan teman. Kereta datang, ternyata dia sudah gandengan tangan sama cowok lain. Top hanya diam memandanginya sampai nggak ingat mau masuk kereta. Kembali ke pabrik, Top sudah merekrut karyawan dan sedang menyiapkan pabrik untuk inspeksi. Pabriknya dinamai Tao Kainoi. Direktur datang bersama orang yang ngecek kelayakan pabrik. Pabriknya dicek dan si Pakman menyuruh Top nyokok saja agar disetujui. Tapi dia menolak karena nggak mau ibunya dikatain lagi nggak mengajarkan anaknya kejujuran. Pabrik dicek ke dalam dari lampu, penggorengan, pengemasan, dan lain-lain. Selesai mengecek, direktur mengatakan pabrik belum sesuai standar. Masih banyak kekurangan seperti lampu yang nggak ada tutupnya, itu bisa ada debu jatuh ke makanan. Wastafel harusnya pakai keran di kaki, lalu saluran air belum benar. Alkohol yang digunakan bukan untuk cuci tangan tapi itu untuk luka dan lain-lain. Top pun berjanji akan memperbaiki semuanya. Direktur pun akan merundingkan dan memutuskan nanti hasilnya dikirim lewat faksimiil. Saat mau pergi, pamannya menyuruh disuap saja biar keterima. Top mau memberikan amplop itu tapi langsung pura-pura memberi salam. Singkatnya semua sudah diperbaiki, dari pekerja, rumput laut, lampu, wastafel, pengemasan, dan lain-lain. Mesin faksimiil pun berbunyi dan itu surat dari kantor, tapi suratnya nggak sempurna karena printer habis tintanya. Dia pun menerawang keluar, dilihat-lihat, diterawang-terawang, diraba, ada tulisan gede sendiri terlihat, disetujui. Melihat itu Top pun senang. Target 72.000 bungkus sudah terpenuhi, semua orang bergegas memasukkan ke truk untuk dikirim ke distributor. Top langsung memeluk pakmannya dan berterima kasih sambil bilang sudah menghabiskan apapun yang dimiliki. Jika ini gagal, kita nggak punya apa-apa lagi. Top akan kuliah dan nggak keras kepala lagi. Dia langsung bergegas masuk truk. Sampailah di gudang penyimpanan. Dengan semangat Top menemui kepala gudang, tapi ternyata sudah telat sejam, nggak boleh masuk guys. Top memohon cuma terlambat sebentar, tapi masih nggak boleh. Top sangat memohon karena nasibnya bergantung pada produk itu. Kepala gudang melihatnya, merasa kasihan, akhirnya diperbolehkan masuk. Dia pun sangat senang saking bersemangatnya sampai mimisan guys. Produk rumput lautnya pun akhirnya dimasukkan. Top lalu nelpon orang tuanya, dia minta maaf dan bilang ayah ibunya nanti bisa kembali pulang. Dia pun nangis. Dijelaskan 2 tahun setelah kerja sama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi hutang ayahnya 40 juta baht dan bisa kembali menempati rumah bersama orang tuanya. Setelah 2 tahun, Top kembali ke bank mengajukan suntikan modal. Dia pun menunjukkan rencananya membangun pabrik yang besar. Dijelaskan saat ini tahun 2010, Top memiliki 2.500 karyawan, mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven, mengekspor camilan rumput lautnya ke 27 negara di dunia. Top juga sudah memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Pendapatan Top tahun 2010 sebesar 1.500 juta baht atau 450 miliar rupiah. Saat ini Top berusia 26 tahun. Top sudah sukses guys. Dia bareng pakmannya naik pesawat, main game, senyum-senyum, dan ada kutipan motivasi. Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika menyerah maka habislah sudah. Top itipat dan cerita pun selesai. Film ini penuh motivasi yang bisa kita pelajari ya guys. Pertama, ketegasan si Top, kegigihannya, semangat mewujudkan impian, mau belajar, suka bertanya tapi untuk kebaikan dirinya, bukan tanya masalah hidup orang lain, pantang menyerah, tidak takut mencoba hal baru, ambisius, selalu memperbaiki diri dari kesalahan, dan percaya semua akan indah pada